Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tegaskan pemangkasan anggaran di tahun 2026 karena maraknya penyalahgunaan anggaran. Menteri Keuangan Menkyu Purbaya Yudi Sadewa menggelar pertemuan tertutup dengan perwakilan kepala daerah di wilayah Jawa Timur. Pertemuan ini membahas sejumlah hal, salah satunya dana transfer ke daerah pada APBN tahun 2026 yang turun menjadi 693 triliun rupiah. Menkyu Purbaya mengungkapkan pemangkasan ini salah satunya karena maraknya kasus korupsi dana daerah. Bapak tempat datang ke sini, tadinya mau ketemu saya semua, untung saya cuma ketemu perwakilan. Kalau enggak, kenapa dipotong? Kami nggak bisa bergerak kira-kira gitu. Tapi alasan potongnya itu Kak, utamanya dulu karena banyak penyelewengan. Artinya nggak semua uang yang dipakai dengan betul. Jadi itu yang membuat pusat agak, bukan saya ya, pemimpin itu agak berat dengan itu. Kita ke informasi lain, pemirsa. Hari kelima pasca ambruknya Ponpes Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, tim SAR gabungan hingga Jumat siang berhasil mengevakuasi 3 korban dari balik reruntuhan bangunan. Evakuasi korban bangunan ambruk di Pondok Pesantren Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur terus dilakukan tim SAR gabungan. Hari ini evakuasi mulai menggunakan alat berat. 5 unit alat berat jenis kren diterjunkan ke lokasi. Hingga Jumat siang, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 3 korban dari balik reruntuhan bangunan. Evakuasi di sektor A2 atau di bagian belakang A2 di bagian tempat wudhu. Itu ada 2 di situ yang kami evakuasi, kondisi meninggal dunia, dan juga ada di sisi samping kirinya tidak jauh dari situ juga kami evakuasi 1. Ketiga korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur di Surabaya dengan ambulans. Evakuasi terhadap korban dilakukan dengan bantuan alat berat yang dihadirkan di lokasi runtuhan bangunan. Untuk mempercepat proses evakuasi korban ke rumah sakit, petugas menutup jalan utama menuju pondok. Hanya petugas dan tim ambulans yang boleh masuk ke lokasi Pondok Pesantren Al-Khozini. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 2 jenazah santri korban musola roboh di Ponpes Al-Khozini Sidoarjo tiba di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Jenazah datang bersamaan dengan ambulan berbeda untuk jalani identifikasi. 2 jenazah santri Ponpes Al-Khozini Sidoarjo yang meninggal dunia akibat robohnya musola tiba di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Keduanya datang dengan ambulans yang berbeda, yakni dari petugas PMI dan relawan. Polda Jatim jadi tempat identifikasi jenazah korban. Semua jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim untuk dilakukan identifikasi sebelum diserahkan kepada keluarga. Proses evakuasi terus dilakukan oleh Basarnas dan tim BPBD dan TNI Polri. Diduga masih ada puluhan korban yang tertimbun bangunan. Yang datang 2 orang. Ini nanti prosesnya seperti apa nanti? Teman-teman, ini prosesnya kan di sini tempat postmortem atau identifikasi ya, sama rekonstruksi. Nah, nanti setelah jenazah dari sana datang ke sini, kemudian kita lakukan pemeriksaan. Kalau seandainya jumlahnya banyak, kita menyiapkan freezer, sudah ada pendingin lah. Dan kapasitasnya banyak, bisa sampai 100 kapasitas kita punya gitu. Ya, sudah sampai sekarang alatnya sih masih bagus, suhunya bisa di bawah 0. Tim Bidang Kedokteran dan Kesehatan Bidokes Polda Jawa Timur telah kumpulkan data korban sebelum meninggal dunia di posko antemortem. Data tersebut diambil melalui keluarga korban, seperti dari sampel DNA keluarga, ciri fisik korban, hingga barang milik korban.
Kepala Bidang Dokpol Bidokes Polda Jatim, Kombes Pol Husnan menyebutkan pihaknya telah mengumpulkan data keluarga korban termasuk tes DNA. Hal ini untuk mencocokkan data korban jika nanti ditemukan dalam evakuasi dari tim Basarnas. Posko antemortem ini berfungsi mengumpulkan data dari keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya. Data yang dikumpulkan meliputi identitas pribadi, ciri-ciri fisik, gigi, hingga foto terbaru korban. Data antemortem yang dikumpulkan dari keluarga korban tersebut nantinya akan dicocokkan dengan hasil pemeriksaan medis korban yang ditemukan. Data pribadi difokuskan untuk memastikan seluruh korban dapat terdata dan teridentifikasi secara akurat. Ya, pada keluarga yang merasa kehilangan anaknya mondok di sini, yang pertama segera lapor. Ya, yang kedua mengumpulkan barang-barang data yang diketahui sebelum meninggal, atau entah itu foto, dia kan kadang-kadang sekarang entah itu ngirim foto terakhir, kemudian data baju yang dipakai, atau itu tadi yang saya sampaikan, siapa tahu dia pernah cabut gigi atau pasang gigi, ya, atau terus ngirim ijazah terakhir barangkali pakai sidik jari, yang ada sidik jarinya bisa KTP atau macam-macam. Evakuasi korban bangunan ambruk di Pondok Pesantren Al-Khosini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur terus dilakukan tim SAR gabungan. Hari ini evakuasi mulai menggunakan alat berat. 5 unit alat berat jenis kren diterjunkan ke lokasi. Hingga Jumat siang, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 3 korban dari balik reruntuhan bangunan. Evakuasi di sektor A2 atau di bagian belakang A2 di bagian tempat wudhu. Itu ada 2 di situ yang kami evakuasi, kondisi meninggal dunia, dan juga ada di sisi samping kirinya tidak jauh dari situ juga kami evakuasi 1. Ketiga korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur di Surabaya dengan ambulans. Evakuasi terhadap korban dilakukan dengan bantuan alat berat yang dihadirkan di lokasi runtuhan bangunan. Untuk mempercepat proses evakuasi korban ke rumah sakit, petugas menutup jalan utama menuju pondok. Hanya petugas dan tim ambulans yang boleh masuk ke lokasi Pondok Pesantren Al-Khosini. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, tim liputan iNews melaporkan. 2 jenazah santri korban musola roboh di Ponpes Al-Khosini Sidoarjo tiba di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Jenazah datang bersamaan dengan ambulans berbeda untuk jalani identifikasi. 2 jenazah santri Ponpes Al-Khosini Sidoarjo yang meninggal dunia akibat robohnya musola tiba di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Keduanya datang dengan ambulans yang berbeda, yakni dari petugas, PMI, dan relawan. Polda Jatim jadi tempat identifikasi jenazah korban. Semua jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim untuk dilakukan identifikasi sebelum diserahkan kepada keluarga. Proses evakuasi terus dilakukan oleh Basarnas dan tim BPBD dan TNI Polri. Diduga masih puluhan korban yang tertimbun bangunan. Ini yang datang 2 orang. Ini nanti prosesnya seperti apa nanti? Teman-teman, ini prosesnya kan di sini tempat postmortem atau identifikasi ya, sama rekonstruksi. Nah, nanti setelah jenazah dari sana datang ke sini, kemudian kita lakukan pemeriksaan. Kalau seandainya jumlahnya banyak, kita menyiapkan freezer, dalam juga ada pendingin lah, dan kapasitasnya banyak, bisa sampai 100 kapasitas kita punya gitu. Ya, sudah sampai sekarang alatnya sih masih bagus, suhunya